Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, ini sepuh haji sepuh dan seluruh kesepuhan, khususnya ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya, alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama dan yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang segar dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan tarim kita, yang mana menurut schedule kita masih berada di surat Al-A'raf ayat 156. Jadi bagaimana ceritanya? Jadi begini Pak, ceritanya itu begini. Siapakah orang yang akan mendapatkan rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya orang yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengikuti alladzina yattabi'una rasulan nabiyal ummi, yang mengikuti jejak langkah rasul nabi yang ummi, alladzi yang yajidunahu ada tertulis tertera maktuban indahum di sisi mereka ahlul kitab Yahudi dan Nasrani fit Taurat wal Injil. Jadi jelas nabinya itu jelas, tanda-tandanya juga jelas. Kelanjutan ayatnya ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhaunahum 'anil munkar. Jelas nabinya memerintahkan ke ma'ruf. Lah ma'ruf itu apa? Sekarang pertanyaannya ma'ruf itu apa? Ma'ruf ini bukan tukang bunga namanya Pak Ma'ruf, bukan. Ma'ruf ini apapun anjuran agama, kebaikan, baik itu fardu maupun sunnah, itu ma'ruf. Kebalikan juga mungkar. Nah mungkar itu apa? Mungkar itu apapun yang dilarang agama, baik itu haram maupun makruh, yaitu mungkar. Kemudian wa yahillu lahumut thayyibat. Rasul ini yang tertulis di Taurat dan Injil ini, Nabi kita Muhammad SAW menghalalkan bagi mereka yang enak-enak, yang dulu di syariatnya, ya, yang dulu hurimat alaihim fi syarihim, haram di syariat mereka kalahmil ibil. Jadi dalam syariat Yahudi itu daging unta itu tidak boleh Pak, makan daging unta. Satu, syaham bakor, gajih sapi. Gajinya sapi ora boleh, gaji pedus, gaji kambing ora boleh, itu ceritanya. Makanya pendeta Yahudi Abdullah bin Salam itu radhiyallahu an masuk Islam, ya. Tapi setelah masuk Islam ini masih ada bau-bau Yahudinya. Satu, dia gak mau makan daging unta karena di syariat Yahudi daging unta haram, di syariat kita daging unta itu halal. Dan beliau orang Abdullah bin Salam ini masih memuliakan hari Sabtu, hari Sabat. Lah karena ini masih berbau, maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau sudah Islam ya Islam semua. Jangan Islam setengah-setengah. Turun ayat ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu Islam secara semuanya. Lah kita kan enggak, kadang-kadang Islam ya Islam, tapi malam tahun baru, Happy New Year, Merry Christmas and Happy New Year kita masih ikut-ikut ya kan. Sebagian kita kan masih ikut-ikut Pak. Wong itu bukan ajaran kita. Merry Christmas, Happy New Year kan ikut-ikut.
trompetan segala macam pakai peluncu. Nah, kalau tahu sejarahnya peluncu, Islam tuh dulu menguasai Andalus, Spanyol, tapi kalah. Lah kalah semua orang Islam tuh hanya ada dua pilihan. Kalau nggak keluar dari Spanyol ya murtad. Nah, itu yang kuat iman pergi keluar dari Spanyol dengan membawa keimanannya. Tapi yang nggak kuat dia milih murtad. Lah bagaimana pemerintahnya untuk membedakan antara Nasrani yang asli dengan Nasrani yang baru jadi murtadnya orang Islam? Dikasih tanda, yang murtad dikasih tanda pakai peluncu, tahu peluncu? Peluncu itu loh, topi yang kayak apa? Ah, yang dipakai itu. Lah orang-orang ngerti sejarahnya di sini para kaum muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat al ahya pakai peluncu, padahal itu tanda kemurtadan, itu masalahnya. Sejarahnya begitu. Kita lanjutkan karena waktunya semakin cepat. Wa 'alal ladzina hadu haramna kulladzi dufrin. Nanti keterangannya di situ di surat lain di An'am. Dan atas orang-orang Yahudi kami haramkan semua binatang yang ada kukunya. Kuku satu apa kuku belah? Nanti kita enggak bahas sekarang, Pak. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Nabi tersebut, Rasul tersebut mengharamkan apa-apa yang menjijikkan. Kal mayyita, makan bangkai, itu. Wal hinzir, babi, wal khamr. Nah, apa yang diambil di sini terakhir Pak dalam ayat ini? Wa yukhadhu minal ayat, diambil dari ayat ini. Ayma ahallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam au haramun, apa-apa yang dihalalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajibu iltizamuhu walau lam yakun fil Quran. Wajib kita mengikuti walaupun itu enggak ada di Quran. Ini loh Pak ceritanya. Ya, apa-apa yang statement-statement yang keluar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halal-halal, haram-haram, itu walaupun enggak ada di Quran, itu kita wajib ikut. Karena perintah Gusti Allah, ati Allah wa ati Rasul. Apa contohnya? Contohnya pengharaman semua binatang yang memiliki taring. Kullu dinabin ya'dube, haram semua makan binatang yang ada taringnya, yang taringnya tadi digunakan untuk memangsa. Seperti itung dewe, macan dan sejenis-sejenisnya. Serigala, kucing. Jadi kucing itu haram apa? Bagaimana hukumnya makan kucing? Haram. Kenapa? Karena ada taringnya, itu loh Pak. Itu loh Dracula. Haram makan Dracula. Karena Dracula ada taringnya. Loh ya apa? Lah kayak begitu. Dan semua ini Bapak cari di Quran orang ada. Tapi kita wajib mengikuti ini. Kenapa? Ini statement. Jadi diambil dari ayat ini kan ada yahillu lahumut thayyibat. Nabi ini sifatnya akan menghalalkan apa-apa yang bagus-bagus dan mengharamkan yang jelek-jelek. Seperti yang menjijikan seperti bangkai, babi, homer, itu menjijikan semua itu, Mas. Nah, ini wajib diambil dari ayat ini, wajib kita mengikuti dawuh dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun enggak ada Quran. Seperti pengharaman juga ini, Pak. Segala macam jenis burung yang menggunakan didufrin, apa itu cakarnya untuk memangsa, burung elang, burung apa, pokoknya apa saja, Garuda kalau ada, Garuda ada enggak itu? Hah? Garuda? Emang benar ininya 45, apa ininya 45, ininya itu, apa ya begitunya kenyataannya? Nah, itu nanti pembahasannya lain Pak, jangan di sini. Gitu. Apa saja, burung elang, raja wali, segala macam dah burung yang menggunakan kukunya untuk memangsa itu semua haram. Siapa yang mengharamkan? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulangi lagi, diambil wa yukhadhu minal ayat, diambil dari ayat ini apa-apa yang dihalalkan oleh Rasulullah SAW dan apa baik yang diharamkan oleh Rasulullah SAW wajib umatnya mengikuti walau lam yakun fil Quran. Karena sekarang ini Pak ada kelompok sesat namanya Qur'aniyun.
Quran doang, nggak mau hadis, nggak mau sadul Quraniyun. Kelompok ini pusatnya di Mesir, sekarang sudah masuki Indonesia. Loh, zaman dulu atau namanya kalau di sini akan ada buku judulnya aliran-aliran sesat di Indonesia. Di antara aliran sesat, ingkar sunnah. Orang mau hadis, nggak mau sama hadis ya. Lah ya nggak bisa, gimana? Mau semua keterangan Quran itu ada di hadis. Quran secara global keterangannya Nabi yang menerangkan. Ini orang mau. Di Indonesia sudah ada. Bapak bisa klik di Google atau TikTok. Back to Quran, judulnya Back to Quran, kembali ke Quran. Dia nggak mau hadis, nggak mau sama hadis. Tapi bagaimana orang nggak mau sama hadis? Wong Rasulullah Quran sendiri itu nyuruh kita ngikuti Rasul. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Atiullah wa atiur Rasul. Kan ya begitu. Kok nggak mau ngikuti Rasulullah? Maunya Quran doang. Namanya kelompok ini Quraniyun. Quran doang. Orang mau hadis. Nah, makanya ini dia nggak mau. Dia suka macan, suka singo. Kenapa? Macan, singo dan apa? Tahu singo, Pak? Singa dan juga itu yang menghal. Makanya ini pengarangnya memperingatkan kita supaya gak sesat. Apa yang diharamkan Nabi, apa yang diharamkan wajib kita ikut. Wa min huna qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam ini ada hadis terakhir, ala innama haruma Rasulullah sallam, harama Rasulullah sallam, apa-apa yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan yang diharamkan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ala wa innama harama Rasulullah mislu ma haramallah, yang diharamkan oleh Nabi sama dengan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Karena kita diperintahkan mengikuti Nabi. Lah kok gak gitu? Gak mau sama hadis, gak mau sama sunnah itu bagaimana? Namanya Quraniyun, Quran doang, atau aliran ingkar sunnah, atau back to Quran, kembali ke Quran. Orang mau hadis, itu tandanya orang tersesat ceritanya. Contohnya, mereka mengatakan terakhir Pak, orang pertama itu bukan Nabi Adam. Nah, itu siapa? Manusia purba. Siapa keturunan Nabi purba? Ada keturunan manusia purba. Nah, manusia purba itu bentuknya kayak apa? Manusia purba. Jadi orang pertama yang menghuni bumi bukan Nabi Adam, kata mereka. Back to Quran, tapi manusia purba. Karena ngambil dalil basaron. Gusti Allah menciptakan basar. Nah, basar, sosok yang diciptakan dari tanah itu adalah Nabi Adam. Enggak ada lagi makhluknya. Nah, terus bapaknya Nabi Adam siapa coba? Nah, oleh karena itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.